mobilnya buat sendiri atau impor atau seperti apa? Itu Ya kan nanti Prof bisa bantu jelasin. itu Prof kan kan menarik itu ya. Iya, dari nggak usah yang canggih-canggih, kita yang simpel-simpel aja. Misalkan apa cairan infus apa sudah bisa buat Muhammadiyah atau belum, itu kan? Itu bisa ribuan unit dalam 1 bulan saja itu. Baik, kita mulai ya. Siap, silakan Ya, Mas Fadil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahyadillah fa mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PWM ya, Pak Tur, juga Ketua LHKI, Pak Dr. Heri Kustanto, narasumber Prof. Aziz, dan juga Pak Dr. Kholis Audah ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk di Zoom ini ya, untuk berbincang-bincang tentang isu-isu aktual. Jadi sebenarnya Muhammadiyah Worldview ini penamaan saja. Ya, kita dari grup WA, tadinya kita ingin mengumpulkan kader-kader Muhammadiyah yang punya perspektif, yang punya cara pandang menarik terhadap isu-isu aktual. Nah, rencananya diskusi ini akan berlangsung secara berkala ya, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nanti tergantung kesepakatan saja. Pada pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang RUU Kesehatan ya, yang menyita perhatian publik ya. Kita punya banyak stok ya di kader-kader Muhammadiyah yang dia pakar, kompeten untuk berbicara. Ya, kita ingin melihat seperti apa sih sebenarnya cara pandang dari kader-kader Muhammadiyah ini terhadap isu-isu aktual yang kita wacanakan. Jadi kita ini adalah wadah kita, panggung kita untuk berwacanaria. Nah, narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini adalah Profesor Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, SCAP, NS, dan MKes ya. Beliau adalah guru besar ilmu keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, dan kedua adalah narasumbernya Ustadz Kholis Abdurrahim Audah, MSc PhD. Nah, beliau adalah Direktur Eksekutif Center for Health and Education Studies. Ada pula keynote speech adalah Dr. Heri Kustanto MM. Beliau adalah Ketua LHKI PWM Banten. Nah, kita akan berbincang selama 1 jam ya. Rundown-nya atau susunan acaranya adalah pembukaan, kedua keynote speech, lalu dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber. Masing-masing 15 menit ya. Jadi nanti sisanya ada 15 menit terakhir itu untuk tanya jawab. Kebetulan saya juga sudah mengundang teman-teman media ya, link-linknya ini sudah saya sebarkan ke media. Mungkin dalam waktu yang tidak akan lama mereka akan bergabung gitu. Dan juga diskusi kita sudah di live streaming di link YouTube-nya sudah saya bagikan di chat ya, di room chat. Mungkin untuk yang pertama kita beri kesempatan kepada Pak Dr. Heri untuk menyampaikan selaku keynote speaker tentang apa yang akan kita lakukan diskusi kita pada malam ini. Silakan kepada Dr. Heri. Ya, terima kasih Mas Muhammad Fadilah Zain. Terus kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, al-Mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Prof. Dr. Aziz Alimul Hidayat, SCAP PNS MKes, Guru Besar Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkenan memulai acara perdana kita ini. Juga sahabat kami, Mas Kholis Abdurrahman Audah, PhD, Direktur Eksekutif Center for Health and Education Studies. Malam ini sungguh berbahagia karena Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PWM Banten memulai acara yang pertama, podcast
bisa streaming, dan Mas Muhammad Fadila Zain sebagai jurnalis yang akan menjadi host kita. Prof dan juga Mas Holis, saya rasa ini isu yang sangat penting, bahkan sampai hari ini. Kemarin saya masih baca majalah yang terkenal di Indonesia dan masih mengupas tentang isu-isu kesehatan ini. Ada dua hal mungkin yang masih belum ketemu titiknya. Yang pertama, tentu versi pemerintah melalui Menteri Kesehatan yang ingin membuat gebrakan dengan undang-undang kesehatan. Di sisi lain, pemangku kepentingan di kesehatan merasa masih berkeberatan poin-poin yang akan dijadikan undang-undang. Dua hal itu yang menarik. Saya rasa Prof. Aziz akan memulainya nanti dari sisi baik sebagai akademisi maupun juga mungkin sebagai praktisi, bagaimana melihat dinamika dari dua kepentingan yang masih belum ketemu titiknya. Tentu yang nanti diharapkan juga analisa yang kritis dari Mas Holis tentang mungkin komparasi dengan luar negeri, kemudian prakteknya di Indonesia seperti apa, dan seterusnya. Ini ibarat seperti dua kepentingan yang mungkin niat baiknya sama, tetapi caranya belum ketemu pada satu titik yang win-win. Saya rasa tema yang sangat menarik, Mas Fadilah Zain yang akan memandu kita. Saya atas nama teman-teman yang mengelola di Lembaga Hubungan Kerjasama Internasional sungguh berterima kasih kepada dua narasumber kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan juga, bisa berkontribusi positif menanggapi dalam tanda kutip solusi untuk mencapai titik temu dari dua kepentingan yang berbeda ini. Bahkan saya baca agak mengerikan juga karena pihak-pihak yang kontra yang berada di naungan kementerian itu juga mendapatkan peringatan, teguran, bahkan mungkin juga lebih keras dari itu. Di sisi lain, organisasi-organisasi profesi yang terkait kesehatan juga gigih untuk menyuarakan mudah-mudahan jalan terbaik buat bangsa ini untuk memajukan kesehatan di Indonesia. Dua titik isu yang sangat penting dan strategis karena kesehatan adalah bagian dari hajat hidup kita semuanya. Yang terakhir, khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah paling tidak dikenal dari dua bidang yang cukup disegani di negeri kita ini, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tentu saja ini sangat terkait dan menjadi concern serius bagi Muhammadiyah, bagi Persyarikatan untuk menemukan titik temu dan tidak merugikan tentu saja upaya-upaya yang telah dilakukan Persyarikatan baik kini maupun masa depan. Mungkin itu saja Mas Fadil, pengantar dari saya. Tapi kalau boleh saya pengen Pak Tur Hairudin mewakili Ketua PWM Banten mungkin sepatah dua patah kata untuk memberikan sambutan karena ini momen perdana. Jadi sebaiknya Pak Tur menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili Ketua PWM Banten. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu langsung saja ke Pak Tur ya untuk menyampaikan sedikit ujangan lah gitu pada kita tentang diskusi kita pada malam ini. Silakan Pak Tur. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-Bapak sekalian yang tergabung dalam LHKI dan terutama khusus para narasumber kita yang sepertinya sudah siap untuk memulai. Terima kasih Pak Heri yang sudah menggagas kegiatan ini, dan
sudah saya juga infokan ke beberapa teman PCIM, antara lain yang ada di Turki, kemudian di Australia, di Spanyol, bahkan langsung Pak Dubesnya Pak Najib, kawannya Pak Heri itu, juga Mas Andrianto, sudah saya sampaikan juga. Hanya mungkin belum merespon karena mungkin karena tadi mendadak Pak, saya baru ingat saya sampaikan. Termasuk Pak Rahmat, Dr. Rahmat Aming di PCIM Mesir dan PCIM ya, Australia juga, Malaysia sudah disampaikan. Terkait program kesehatan ini Pak, bahwa Muhammadiyah ada yang namanya MPKU, Majelis Pembina Kesehatan Umum, yang itu juga membawahi pembinaan dari rumah sakit maupun klinik dan lain-lainnya yang memang cukup menyebar. Muhammadiyah ini bukan saja di dalam negeri, bahkan sudah tadi ke luar negeri. Kemudian kami juga mengundang Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal PP Muhammadiyah, karena kebetulan juga ada tadi jumpa dan akan juga berkolaborasi. Kemarin ada teman yang kebetulan sholat Idul Adha-nya di Gading Serpong, Pak. Itu Profesor Abdul Rahman dari Arab Saudi. Dan beliau pengen ketemu dengan kita besok di dekat Pak. Nanti saya undang jam 4 Pak besok. Ingin jumpa terkait dengan bagaimana kolaborasi Muhammadiyah dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Arab Saudi. Jadi nanti saya sampaikan linknya, undangan langsung ketemu Pak, bukan online, tapi ingin ketemu. Saya sampaikan. Jadi saya kira terima kasih atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten, di mana LHKI kita ini akan kita sampaikan ke PP Muhammadiyah untuk dapat izin, dalam pengertian bahwa ini kan bahwa kita lembaga ini memang sudah layak untuk di Banten karena punya 4 PTM. Karena setiap perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Aisyah harus ada kantor urusan internasional. Jadi saya kira ini dalam rangka membackup kerjasama kita ke dunia luar, Muhammadiyah yang sebar di 5 benua dan 30 negara itu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Heri dan kawan-kawan di LHKU Banten. Pak Mas Fadil, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tur. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ingin menjelaskan bahwa diskusi kita malam ini adalah terselenggara atas kerjasama PWM Banten dan juga LHKI PWM Banten ya. Rencananya kita akan melangsungkan diskusi secara berkala dan ini adalah diskusi perdana. Pada malam ini kita membahas tentang RUU Kesehatan ya. 2 narasumber sudah siap, yaitu Prof. Aziz dan juga Ustadz Kholis Audah, PhD ya, yang keduanya memiliki kompetensi untuk berbicara tentang RUU Kesehatan. RUU Kesehatan, siapa dirugikan dan siapa diuntungkan. Itu adalah tema kita pada malam ini. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Prof. Aziz untuk menyampaikan pemaparan 15 menit ya tentang RUU Kesehatan ini. Kepada Prof. Aziz, dipersilakan. Terima kasih Pak Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Saya hormati Ketua PWM Banten Pak Burhanuddin, Pak Heri, Pak Auda dan Pak Fadila, dan teman-teman yang hadir di lewat Zoom atau maupun lewat streaming. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu walaupun agak malam. Yang mudah-mudahan kita masih segar untuk tetap membahas isu-isu yang terkini yang barangkali ya walaupun sejak awal sudah banyak yang telah membahasnya, yaitu RUU Kesehatan. Ya tentu kami tidak banyak hal membaca karena kalau saya lihat 400-an pasal ya, 478 pasal di situ. Ya tentu perlu kami coba membahas dari awal dulu tentang pentingnya RUU Kesehatan ini. Jadi kalau saya melihat dari mungkin niat awal dari pemerintah ingin merampingkan semua undang-undang. Namun pelaksanaannya kalau saya melihat ya agak tergesa-gesa. Karena ada beberapa undang-undang yang tentu baru saja mungkin sudah diputuskan atau telah disahkan. Misalkan kami dari profesi perawat itu kan baru 2014-an
Ada lagi belakangan ini undang-undang karantina maupun undang-undang kebidanan dan seterusnya, itu juga baru 2018-an. Kalau dari pelaksanaannya baru belum berjalan maksimal. Kemudian ada sekian 9 undang-undang juga dalam bidang kesehatan ini. Walaupun undang-undang kesehatan itu tidak sebanyak undang-undang tenaga kerja yang kemarin mungkin harapannya seperti yang diundangkan seperti dulu, Omnibus Law-nya Cipta Kerja itu. Tapi kalau lihat dari undang-undang kesehatan, 9 itu agak sederhana. Namun baru beberapa undang-undang yang baru disahkan itu dalam pelaksanaan pun belum berjalan, artinya belum disahkan. Nah, kemudian ketika saya mencoba melihat tentang rancangan undang-undang kesehatan, tentu perlu dicermati, Pak. Jadi sebagai seorang akademisi, apalagi terhadap perlindungan terhadap tenaga kesehatan, ini juga perlu kita amankan. Yang sering kita sampaikan, bahkan teman-teman dari ikatan profesi, baik Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Perhimpunan Dokter Gigi, kemudian PPNI, perawat, IPI, maupun ikatan asosiasi yang lain, Apoteker Indonesia, sudah sepakat telah memberikan usulan atau revisi terhadap undang-undang. Yang pertama, yang paling dikrusialkan, walaupun tidak banyak sebenarnya yang dikaji karena terburu-buru, maka yang paling diamankan itu sebenarnya terkait dengan masalah perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Ya tentu bagaimanapun kami sebagai profesi ya yang masuk diatur di dalam itu menjadi penting. Nah, nanti akan saya coba poin-poin yang sebenarnya menjadi titik krusial. Jadi hak perlindungan terhadap tenaga kesehatan itu dengan adanya undang-undang yang baru dengan RUU yang ini, andaikan disahkan, maka sangat rentan sekali dia tidak aman, tidak nyaman. Bahkan mungkin akan menjadi sasaran bagaimana jaminan keamanan dia akan kelihatan. Karena banyak aspek-aspek unsur-unsur seperti kelalaian, kemudian unsur-unsur yang lain yang nanti pasalnya diarahkan ke situ. Walaupun profesi itu memiliki standar, memiliki kode etik, memiliki aturan yang ada itu. Nah, semisal saya ingin mencoba terkait dengan perlindungan terkait dengan pasal, walaupun ada pasal yang mengatakan demikian, tapi secara konkret dia tidak menyebutkan di situ. Jadi ada pasal 2282 itu juga mengatakan bahwa tenaga medis dan kesehatan dalam menjalankan praktek itu memperoleh perlindungan hukum. Dan itu ada memang secara umum. Namun tidak secara konkret perlindungan hukum. Karena di sisi lain ada pasal yang juga mengatakan ketika kita melihat pasal di 187 katakan di situ terkait dengan rumah sakit. Kalimat yang mengatakan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan keluarganya menolak dan menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penyelesaian medis yang komprehensif. Demikian juga pasal ayat 2-nya, rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa. Sisi dari perlindungan rumah sakit memiliki imunitasnya di situ. Dia tidak bertanggung jawab. Namun di dalam pelaksanaan di dalam rumah sakit, maka tenaga kesehatan itulah yang menjadi potensi yang akan kena gugat. Dari sisi rumah sakit dia tidak bertanggung jawab terhadap penghentian atau jika ada pasien yang menolak. Nah, tapi dari sisi pemberi pelayanan kesehatan, hal ini adalah tenaga medis dalam baik tenaga kesehatan yang lainnya termasuk perawat di situ. Itu pemegang tanggung jawab satu-satunya apabila ada suatu tuntutan pasien. Nah, sehingga pasal ini juga kami juga merasa, wah ini jaminan terhadap imunitas pada teman-teman yang nanti bekerja di layanan kesehatan, ini nggak bisa. Karena pasti akan mudah ditutup. Rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap ini, kasus ini, tapi ada tenaga kesehatan yang nanti memiliki tanggung jawab di situ. Sehingga kami dari asosiasi ya, dari gabungan dari organisasi profesi itu juga meminta revisi. Kalau bisa revisi di dalam undang-undang itu pada poin hak dan kewajiban. Di situ juga harus katakan bahwa ada poin bahwa tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah ada penjelasan medis yang komprehensif.
Mestinya tidak hanya rumah sakit yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga ada hak dan kewajiban jika ini menjadi tuntutan. Kemudian juga sama, tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa pasien, dalam rangka manusia, dalam memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan darurat. Nah, ini juga penting ya. Jadi tenaga medis dan ini tidak bisa dituntut kalau di dalam upaya menangani tingkat kedaruratan. Nah, ini bagaimanapun undang-undang dalam organisasi profesi atau ikatan profesi itu juga setiap tenaga kesehatan memiliki etikat yang baik di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jadi itu yang terkait dengan pasal 187 sebenarnya yang tentu harus ditambahkan kalau diusulkan di situ. Kemudian terkait dengan ini ada pasal 186 juga tentang hak rumah sakit, bahwa rumah sakit dapat menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian. Nah, ini juga menimbulkan makna yang ganda. Berpotensi merugikan siapa? Bukan hanya pasien sebenarnya, yang merugikan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tentu dianggap oleh rumah sakit sebagai pihak yang merugikan rumah sakit apabila ada tuntutan dari pasien. Jadi jika ada tuntutan dari pasien pun, maka dianggap juga ini punya kewenangan. Nah, mungkin ini yang disinyalir teman-teman, kalau nanti munculnya industri-industri rumah sakit yang banyak, kemudian apalagi lebih dominan pada rumah sakit milik corporate atau milik bukan untuk kepentingan semata-mata untuk orientasi sosial, ada skalanya rumah sakit orientasinya pada bisnis, ya ini yang akan mengakibatkan tuntutan itu terhadap kita sebagai tenaga kesehatan. Sehingga kami atau usulan dari profesi, gabungan dari profesi itu juga ini, ada kalimat tambahan sebenarnya. Kalau tadi menggugat pihak yang merugikan, tetapi harus ditambahkan menggugat pihak lain yang merugikan bagi rumah sakit selain tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan lain. Jadi orang-orang yang ada di rumah sakit itu tidak bisa digugat oleh rumah sakit manakala ada kerugian atau tuntutan dari pasien. Hingga tetap yang bertanggung jawab adalah rumah sakit. Ya. Dalam hal ini adalah apapun yang terjadi karena harus dilindungi di dalam pelaksanaan itu. Ini tentu kalimat yang diharapkan di situ, termasuk dalam menjalankan profesi yang dilakukan sesuai dengan norma, standar pelayanan, standar profesi dan kebutuhan pasien itu. Jadi itu yang terjadi ya. Kemudian ada pasal 326 juga masih banyak juga. Ada setiap situ mengatakan bahwa pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis. Nah, dari kami dari asosiasi itu juga mengusulkan kalimat kesalahan itu seakan-akan disengaja ya. Tapi kalau istilah itu diganti kelalaian, maka usulan di pasal 326 itu dirugikan akibat kelalaian tenaga medis, nah ini boleh dapat meminta ganti rugi dan ketentuan peraturan yang berlaku dan seterusnya. Jadi istilah. Kemudian ditambahkan lagi pasal setiap kerugian yang dialami pasien yang bukan merupakan akibat kelalaian tenaga medis atau tenaga, tetapi disebabkan karena resiko medis tidak bisa dimintakan ganti rugi. Di situ ada resiko medis ya, risiko tindakan medis itu pasti terjadi. Nah itu kalau pasal hanya ditubuhkan pada poin tidak diperluas, ini akan juga mengakibatkan tentang terkait dengan hak ya perlindungan pada pasien itu. Kemudian juga ada pasal 462 ini juga ya penting itu. Di situ katakan itu, di situ silakan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat, nah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Di situ kami atau organisasi kami atau gabungan-gabungan ini menginginkan ditambahkan dan bukan merupakan resiko medis. Karena apa? Luka berat yang terjadi pada kasus-kasus tindakan medis ya itu bisa saja ya terjadi sesendirinya, tapi juga bisa saja luka berat itu karena risiko medis. Contohnya ketika ada tindakan pembedahan, kemudian dalam pelaksanaan kondisi-kondisi tertentu, pembedahan ini bisa kita tidak bisa menduga sebelumnya, bisa overlap yang terjadi di dalam kondisi katakanlah operasi katakanlah. Di situ ada kondisi tidak dimungkinkan, ada kejadian-kejadian yang lain yang dibutuhkan pembedahan lain. Nah, maka itu terjadi luka berat lagi.
akibat ya. Kalau ini resiko apa ya? Resiko medis kan gitu. Nah, kalau ini tidak ada, maka apapun yang dilakukan oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan, kemudian dia menimbulkan luka berat, nah dianggaplah itu sudah sebuah pidana. Ini juga pasti mudah memasukkan penjara atau mempidanakan tenaga medis itu. Kemudian juga jika kelalaian berat itu mengakibatkan kematian, nah, perlu kami tambahkan kematian dan bukan merupakan risiko medis. Karena di dalam tindakan-tindakan tertentu, risiko kematian itu pasti terjadi. Ketika kita melakukan operasi, melakukan apapun SOP-nya, maka risiko itu terjadi juga karena kondisi di lapangan. Maka disitulah perlu ditambahkan dan bukan merupakan suatu risiko medis. Jadi kalau risiko medisnya ini kalau ada 50-50 di dalam tindakan medis, artinya kalau dilakukan tindakan juga ada risiko terjadi kematian, karena itu risikonya medis. Kemudian tidak. Nah ini perlu ditambahkan. Nah ini terkait adalah hak imun ya, imunitas. Kalau kami mengatakan hak imunitas itu ya sebagai seorang profesional, organisasi profesi ya tentu perlu perlindungan. Sebagaimana kalau kita lihat teman-teman yang di kelompok advokat itu kan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun pidana dalam menjalankan tugas. Tentunya dengan itikat yang baik untuk kepentingan pembelaan klien. Nah, ini juga sama-sama profesional di tenaga kesehatan itu juga terkait dengan perusahaan. Itu yang terkait dengan hak imunitas. Kemudian lagi juga kami berharap ada usulan tambahan pada pasal 326 atau 327. Di situ sama persis harus ada tambahan sebagaimana yang terjadi di advokat. Tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan profesinya yang dilakukan dengan itikat yang baik serta dilakukan berdasarkan upaya yang terbaik sesuai dengan norma standar pelayanan, standar profesi serta kebutuhan keselamatan pasien. Ini terkait dengan hak perlindungan kami sebagai organisasi sebagai profesional. Kemudian teman-teman juga menginginkan adanya perubahan di RUU itu terkait dengan masalah terkait dengan keanggotaan majelis terkait dalam hal kolegium. Nah, kemudian di situ di dalam hal pengawasan, penegakan disiplin dan seterusnya. Di situ ada tambahan dalam setiap kasus yang diperiksa yang dibentuk oleh majelis pemeriksa bersifat ad hoc yang terdiri dari anggota tetap dari majelis dan 2 orang yang berasal disiplin ilmu terkait dengan kasus yang diperiksa. Karena katakan terkait dengan kalangan profesional ini kadang-kadang di konsil masing-masing itu punya bidang-bidang tersendiri. Maka ini penting bagaimana keilmuan seseorang di bidang kesehatan itu memiliki subspesialis atau yang berbeda-beda sehingga perlu ada satu tim ya ad hoc yang tentu harus melibatkan dari berbagai disiplin itu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan hubungan relasi tenaga medis pasien yang kaitannya dengan upaya tentang pelayanan kesehatan dalam menjanjikan ini. Tentu ini juga perlu ya kita pahami bahwa ada upaya ya di pasal 4 poin 1C itu bahwa setiap orang yang berhak mendapatkan perawatan kesehatan hingga mendapatkan kesembuhan. Nah, pasal 164 ayat 4 itu juga begitu. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif pada pasien secara maksimal sampai diperoleh kesembuhan. Nah, istilah kesembuhan ini tentu menjadi pertanyaan. Jadi karena memiliki makna yang persepsi yang berbeda. Jadi kalau di teman-teman di tenaga kesehatan karena upaya kesembuhan ini memiliki makna yang berbeda antara disiplin satu dengan yang lain, bisa memiliki multi tafsir, maka dari pihak tenaga kesehatan menginginkan adanya memberikan pada pasien berdasarkan upaya yang terbaik. Jadi mendapatkan perawatan hingga mendapatkan upaya yang terbaiknya apa? Karena tingkat kesembuhan sendiri itu nanti akan ditentukan batasan-batasan kapan dikatakan sembuh dan seterusnya. Itu yang makanya kalau kita diminta memberikan upaya yang terbaik itu yang menjadi penting ya, karena pelayanan kesehatan itu ya tentunya teman-teman tahu tentang bagaimana pelayanan kesehatan.
Jadi katakan upaya kesembuhan. Sedangkan rumah sakit yang bersangkutan di daerah-daerah tertentu dengan minim sarana pendukung, kebijakan dan seterusnya tidak memadai, maka upaya kesembuhan itu pun sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang lain itu. Maka itu juga untuk menjembatani itu pelayanan terbaik itu menjadi bagian solusi atau revisi di dalam undang-undang itu. Apalagi kata sampai sembuh, ya. Sampai sembuh ini kan teman-teman pasti rawan tuntutan hukum. Jadi tidak mungkin makna sembuh ini punya persepsi yang berbeda di dalam pemberian pelayanan. Nah, karena persepsi pasien sembuh itu ya sudah total, tapi persepsi medis tenaga kesehatan kalau tanda-tanda sudah mulai berkurang, kemudian di dalam tubuhnya masih ada penyakit, tetapi sebenarnya ini bisa katakanlah sudah dikeluarkan dari rumah sakit atau dipulangkan, sebenarnya ada poin, ada standar-standar medis atau tenaga kesehatan yang lainnya. Tapi menurut pasien bahwa itu kalau sembuh ya bebas dari semua apa yang dialami itu. Nah ini kan butuh waktu yang panjang kalau itu tidak dikeluarkan di rumah sakit. Nah kalau demikian bisa-bisa pasien itu nuntut karena ada pelayanan di situ. Sehingga, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sistem pelayanan yang lebih baik, tentunya bisa membutuhkan dukungan dari pemerintah. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu juga tentang pentingnya organisasi profesi. Di situ justru ini akan yang mungkin teman-teman organisasi profesi masih bertanya-tanya. Harapan di pasal 314 itu penting. Bahwa setiap kelompok tenaga medis, tenaga kesehatan memiliki satu organisasi profesi. Kita tahu organisasi profesi itu ya tidak boleh ada ganda. Nanti kalau saingan politik, kemudian ada ID, ada Organisasi Persatuan Dokter Indonesia, itu menjadi rancu juga. Nah, tetapi perlu ada penjelasan di dalam undang-undang. Kalau undang-undang di sini belum dijelaskan secara detail, katakan yang dimaksud organisasi profesi adalah apa? Katakanlah dokter ya Ikatan Dokter Indonesia. Kalau perawat ya Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, kalau nanti tidak disebutkan kalimat itu, suatu saat nanti ada Ikatan Perawat Indonesia. Nanti ada dua organisasi akhirnya. Nah, karena dia kemudian dalam perjalanan secara hukum ternyata menang Ikatan Perawat Indonesia. Wah, akhirnya menjadi rancu. Nah, ini karena apa? Karena ya tergantung dari siapa yang penentu kebijakan di kejaksaan atau di lembaga-lembaga kehakiman. Nah, ini kan jadi karena perbedaan politik bisa saja itu menjadi gini. Nah, ini perlu juga perjelas. Yang sering menimbulkan kontroversi di situ. Kemudian kalau teman-teman yang terkait dengan SIP dan seterusnya, saya pikir sudah sesuai. Tapi ada perlu penambahan makna yang penting agar tercapainya pelayanan yang demikian. Gitu. Nah, jadi organisasi perhimpunan juga begitu, terkait dengan perhimpunan organisasi di luar itu juga harus ada tambahan di dalam pelaksanaan khususnya terkait dengan kompetensi. Nah, jadi itu gambaran kecil ya, gambaran kami tidak bisa membahas detail karena tadi 470-an karena waktu singkat. Dengan demikian, kalau saya melihat ini masih dari perspektif kami, Pak Fadila dan teman-teman yang ada di sini. Perspektif kami sebagai profesional, sebagai bagian dari organisasi profesi, itu belum lagi ke apakah masyarakat atau pasal-pasal lain ya. Pasal-pasal lain saya belum membedah ya. Apakah yang terkait ini kan menggabungkan antar berbagai hal yang terkait dijadikan satu, terkait dengan narkotik, terkait dengan mungkin yang lain. Saya belum sampai membaca itu. Kami mengamankan dari posisi sebagai organisasi profesi dulu perawat. Nah, nanti dalam perjalanan kami akan membaca ulang lebih banyak lagi bagaimana aspek-aspek jaminan pada pihak kami sebagai tenaga kesehatan, jaminan terhadap rumah sakit, jaminan terhadap pasien, masyarakat, apakah juga dilindungi juga. Ini juga penting. Nah, kalau melihat dari sini sekilas rumah sakit tadi takutnya ya, karena di situ juga mengatur tentang tenaga kesehatan asing, kemudian rumah sakit, takutnya nanti semua tentang katakanlah internalisasi tentang layanan kesehatan atau komersialisasi layanan kesehatan atau kapitalisasi, ya tentu akan menjadi bahaya. Apalagi beberapa korporat sekarang banyak beralih mendirikan layanan kesehatan. Nah, dia akan memperlakukan hal yang sama, menguntungkan bagi pihak institusi kesehatan itu, tetapi yang tadi tenaga kesehatan tidak dijamin imunitasnya atau perlindungan. Jadi itu mungkin sebagai gambaran terkait dengan isi dari Undang-Undang Kesehatan.
pada prinsipnya kami juga belum mensetarakan 9 undang-undang tadi yang sudah ada. Kalau dari sisi perawat, undang-undang perawatan yang lahir 2014-an, kalau sekarang itu belum berjalan maksimal, kok tiba-tiba ada, ya kemarin undang-undang itu juga butuh biaya tinggi ya. Ngapain undang-undang sudah lama agak bagus, tinggal memperbaiki dan sambil berjalan kita tata mungkin akan lebih bagus. Sehingga prinsip kami adalah kalau memang ini diundangkan ya jangan cepat-cepat, harus mengamankan dari semua stakeholder dan semua kepentingan masyarakat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di awal, mudah-mudahan nanti lebih banyak kita diskusi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Aziz, mungkin bisa dijelaskan dari praktisi sendiri apakah sudah dilibatkan atau belum selama ini di dalam penyusunan RUU ini? Jadi ini kan kemarin dari organisasi profesi. Mungkin karena kalau dilibatkan mungkin dia melibatkan bukan orang orang di dalam organisasi secara kelembagaan mungkin belum ya, tetapi mungkin per orangnya iya, karena Departemen Kesehatan bagaimanapun kan mesti ada orang-orang kesehatan ya, orang-orang berbagai profesi. Tapi secara kelembagaan organisasi profesi, kalau sejak awal mungkin dilibatkan, katakan itu pasti poin-poin pasal yang saya sebutkan tadi mestinya terakomodir gitu. Karena yang saya sampaikan ini adalah sudah menjadi gabungan kesepakatan dari OID, PBNI, kemudian Persatuan Dokter Gigi, kemudian Ikatan Apoteker untuk menyepakati perlindungan itu. Kemudian diusulkan untuk perubahan ke Dewan. Karena melihat dari pasal-pasal itu tidak ada. Nah, andaikan teman-teman yang masuk di dalam organisasi ini secara substansi itu diikutkan, mungkin pasal-pasal tadi nggak akan ada proses. Saya hanya melihat di situ karena saya juga bukan pengurus di pusat, tetapi saya rasa itu mungkin karena kementerian itu ya semua organisasi ada di situ, ada dokter, ada perawat dan seterusnya. Mungkin ada dilibat, tapi tidak mengatasnamakan organisasi profesi. Karena kebetulan kemarin teman-teman dari organisasi profesi juga mendesak akan melakukan revisi. Nah ini kemudian juga saya lihat juga ada naskah akademik, tapi saya belum lihat. Pakar naskah akademik ini juga sudah dimintai pendapat dari berbagai perguruan tinggi yang tentu melibatkan dari banyak stakeholder. Sehingga kalau dilihat dari kelemahan itu Pak Fadilah, saya pikir ya rasanya belum komprehensif lah itu. Itu mungkin yang kalau saya bisa mengamati dari sisi itu. Baik, terima kasih Prof. Aziz. Teman-teman yang baru bergabung, saya ingin menjelaskan bahwa diskusi kita adalah perdana diselenggarakan atas kerjasama PWM Banten ya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten, dengan LHKI, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PWM Banten. Pembicara kedua adalah Bapak Kholis Audah ya, PhD. Beliau adalah Direktur Eksekutif Center for Health and Education Studies. Saya ingin mencari tahu ya, bahwa kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Nah, apakah RUU Kesehatan ini bisa mengatasi ancaman pandemi jika terjadi lagi di kemudian hari? Nah, mungkin Bapak Kholis Audah bisa memberikan pemaparan yang menarik ya untuk kita semua. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati host kita malam ini, Bapak Ustadz Fadilah, juga Bapak Ketua Pak Heri, dan yang mewakili dari pengurus wilayah Banten, Ustadz Tur, dan tentu saja narasumber kita malam ini, Profesor Aziz, yang sudah demikian panjang lebar menjelaskan masalah beberapa isu dalam RUU Kesehatan ya. Saya sendiri sebagai seorang akademisi ya, Prof. Aziz dan Ibu Bapak sekalian, jadi dalam berbagai hal, ketika saya menyampaikan pendapat, tulisan, atau bahkan kegiatan-kegiatan organisasi keilmuan, saya selalu berangkat dari masalah kedaulatan, kemandirian bangsa. Itu sebenarnya yang menjadi titik vokal setiap kegiatan saya. Dan meskipun tadi juga saya sudah disampaikan oleh Prof. Aziz, ini
RUU ini ratusan halaman ya, ratusan pasal ya, dan kita tidak mungkin mempelajarinya dalam waktu yang singkat secara komprehensif, tapi ada beberapa isu yang memang akan sangat menarik kita bahas. Tadi sudah menarik sekali yang disampaikan oleh Prof. Aziz. Mungkin saya akan sedikit mengelaborasi yang di ujung tadi, masalah pertama adalah ketenagakerjaan asing sebenarnya ya. Sebelum nanti saya akan jawab ke Pak Fadilah tadi ya, masalah COVID-19-nya. Di dalam pasal tadi yang ratusan itu, di dalam pasal 236 mulai dari pasal 233 sampai 241 itu banyak bercerita tentang tenaga kerja asing. Dan tentu saja kaitannya dengan investasi asing. Ya, ini mirip-mirip dengan kasus-kasus Morowali dan lain sebagainya sebenarnya. Jadi ada investor ya, di situ secara jelas disebutkan investasi. Jadi kalau ada investasi boleh masuk membawa tenaga asing dan sebagainya. Nah, permasalahan di bangsa kita ini kan sebenarnya, mohon maaf, mungkin saya salah, tolong koreksi ya. Dalam tanda petik ya, pengangguran ya, baik itu yang pengangguran kelas atas yang berpendidikan S1, S2 dan sebagainya, ataupun juga mungkin diploma dan sebagainya, atau bahkan lebih rendah lagi mungkin SMA, itu kan juga masih cukup tinggi ya. Jadi kalau masalah ketika kita bicara masalah tenaga kerja asing, terus bagaimana kita akan menempatkan tenaga kerja yang ada di saat ini ya. Saya mendapatkan pencerahan yang begitu luar biasa dari Prof. Zainal Muttaqin ya. Ini juga sesuatu yang mencengangkan kita sebenarnya. Salah satu contohnya adalah dokter gigi. Dokter gigi ini kan pendidikannya sangat tinggi ya. Di Indonesia juga relatif jarang ya. Jarang dalam artian bukan berarti tidak ada. Ya, setiap tahun ada sekitar 2000-an lulusan kedokteran gigi. Namun ironisnya di beberapa daerah, di banyak daerah di Indonesia itu banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokter giginya. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah ketidakadaan sumber daya manusia dalam konteks ini ya, tapi juga bagaimana penyerapan tenaga kerja atau bagaimana pemerintah mengakomodir para lulusan-lulusan dokter ini, juga mungkin dokter umum juga ya, itu terserap dalam masyarakat ya. Jadi tidak dibiarkan masing-masing mencari lahannya sendiri saja. Jadi alangkah ya mungkin berbahaya bisa kita katakan kalau kemudian kondisi yang seperti ini ditambah perparah kondisinya dengan tenaga kerja asing ya. Ya kita bisa bayangkan, apalagi mereka-mereka yang memang punya power dengan investasi yang besar ya, kemudian mereka punya berbagai macam kebijakan sehingga bisa menentukan kebijakan sendiri. Misalkan mereka buat rumah sakit, misalkan rumah sakitnya investasi mereka, alat-alatnya dari mereka, tenaga kerjanya dari mereka. Jadi pasti ujung-ujungnya akan yang diuntungkan adalah orang asing juga ya, sedangkan kita mungkin pasiennya adalah orang Indonesia. Nah, bagaimana ini juga keterkaitan ini, siapa yang diuntungkan ya? Pasti kalau namanya korporasi ya, kalau udah investasi pasti mereka yang ada dalam benak mereka itu tidak ada istilah sosial. Mungkin kalau rumah sakit Muhammadiyah banyakkan sosialnya dibanding profitnya, tetapi ketika bicara korporasi maka pasti yang akan dikejar itu adalah profit, dan yang akan menjadi, mohon maaf, sumber pendapatan mereka adalah rakyat Indonesia. Ya, apalagi nanti kalau dikaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan BPJS dan sebagainya, ya itu hal yang sangat luar biasa nanti ya, ketika ada korporasi besar dari luar mendapatkan manfaat misalkan dari APBNK atau dari BPJSK, ya itu juga akan suatu hal yang luar biasa mengkhawatirkan. Nah, kemudian kaitannya dengan tadi masalah asing ya, itu jadi dan itu saya lihat polanya banyak, bukan hanya di masalah kesehatan ya. Mungkin juga kalau yang paling umum ya infrastruktur dan sebagainya, itu kita bisa lihat ya bagaimana investor diundang, kemudian mereka punya kebijakan yang mendapatkan keistimewaan karena mereka mendapatkan membawa investor ya. Jadi kita tahu sendiri bagaimana sebenarnya imbal baliknya kepada masyarakat khusus atau kepada negara secara keseluruhan. Nah, yang juga mungkin kita perlu khawatirkan sekali adalah masalah kalau ketika kita bicara ada asing datang ya, karena ini secara khusus diatur dalam undang-undang ini dalam banyak pasal, itu masalah keamanan data. Sedangkan kita tahu bahwa medical record itu adalah sesuatu yang confidential.
Ya. Jadi kalau kita menyerahkan ini semua kepada pihak asing, bagaimana kebijakannya? Ya kebijakannya apakah sudah ditentukan? Karena saya lihat banyak pasal-pasal juga yang masih mengambang ya masalah kebijakan ini. Apakah sudah diatur atau belum? Saya belum mendapatkan secara detail bagaimana keamanan data ini. Ya, karena masalah kebocoran data ini kan bukan isapan jempol ya. BPJS sendiri sempat jebol datanya. Yang kemudian pemerintah meminta kita berhati-hati menjaga data. Bagaimana kita sudah menyerahkan datanya, kita diminta berhati-hati ya. Nah, demikian juga halnya nanti dengan medical record ya, catatan medis, rekam jejak medis yang sebenarnya ini menjadi sebuah big data yang begitu penting maha penting sebenarnya buat bangsa ya. Dalam berbagai hal. Pertama tentu saja kebijakan, kemudian bisnis. Dan kalau kita akan lebih jauh lagi lihat itu kita baik kaitannya dengan biosecurity atau biodefense. Ini karena saya concern betul dengan masalah biosecurity dan biodefense. Kalau saja data-data medis ini jatuh ke pihak asing, maka itu akan menjadi sebuah katastrofik yang luar biasa buat kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Ya, jadi kalau kita akan kaitkan lagi dengan kedaulatan dan sebagainya, maka ini sangat-sangat rawan. Apalagi ya, mohon maaf saya sampai sedikit masalah isu terbaru ya tentang BGSI. Mungkin ibu bapak sekalian pernah mendengar ya, BGSI ini sebuah inisiatif yang saya sendiri secara pribadi itu sangat mengadmire program ini, yaitu Biomedical and Genome Science Initiative. Karena saya termasuk salah seorang pendiri MABI. MABI itu adalah Masyarakat Bioinformatika dan Biodiversitas Indonesia, dan saat ini saya sebagai ketua Dewan Penasehat sebenarnya, yang seharusnya ya kita dilibatkan sejak awal ya. MABI ini sekitar 1.000 orang ya, ahli-ahli bioinformatik yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri tapi orang Indonesia. Tapi memang kita belum selama ini belum dilibatkan. Nah, yang saya khawatirkan kalau seandainya proyek ini BGS ini sebenarnya adalah sebuah proyek yang sangat ambisius sebenarnya. Karena pada tahun 2025 itu target 10.000 human genome sequence. Human genome sequence ini kalau virus kan kecil ya. Virus itu ukurannya kecil, hanya 30 ribuan base pair. Tapi kalau manusia itu 6,2 miliar DNA. Jadi satu orang saja itu data yang dikumpulkan itu bisa sampai terabyte. Jadi kalau Indonesia ada 300 juta terabyte, itu berapa besar data yang dikumpulkan? Dan bukan hanya masalah besarnya data, tetapi bagaimana krusialnya data-data genom ini. Ya, karena ini akan memuat, misalkan Indonesia dipetakan, suhu orang Jawa, susunan nukleotidanya sebenarnya, DNA-nya seperti apa, orang Sunda seperti apa, orang Papua seperti apa. Kalau sampai jatuh ke pihak asing, ini satu generasi bisa di-wipe kalau kita bicara dalam konteks teori konspirasi tentunya ya. Saya tahu Pak Fadilah tidak suka teori konspirasi, tapi kembali lagi dasar pemikiran saya adalah masalah-masalah kedaulatan bangsa ya. Kalau kita masih pengen punya NKRI pada tahun abad berapa gitu ya. Nah, hal-hal ini mungkin sedikit terlalu exaggerate ya, bombastis. Tetapi buat kami yang bergerak di bidang genomik ya, itu sesuatu yang, atau termasuk infectious disease juga termasuk sesuatu yang bukan tidak mungkin ya. Ini kaitannya nanti kembali lagi ke masalah COVID Pak Fadilah ya. COVID ini kan banyak yang bicara masalah COVID ini man-made kah atau bukankah? Sebenarnya bukan masalah COVID ini man-made atau tidak man-made. Apakah hasil dari kerjaan manusia atau bukan? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bangsa kita tuh siap tidak dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kondisi-kondisi yang sifatnya katastrofik, yang sifatnya nasional bahkan dunia ya. Dalam kaitannya dengan COVID ini, kan ini dunia. Nah, COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga. Saya ada menulis di Republika tahun 2020, 19 Maret. Silahkan nanti Ibu Bapak sekalian bisa di Google. Ketika itu saya masih sebagai Ketua MABI. Dan saat itu pemerintah masih dengan renyahnya menganggap COVID ini masih dianggap Indonesia mungkin selamat dari COVID ya. Padahal orang sudah gonjang-ganjing di akhir tahun, di awal tahun 2020 itu sudah begitu kalut, kita masih santai-santai. Dan saya memberikan rekomendasi, beberapa rekomendasi di Republika itu. Nah, masalahnya bukan masalah kita itu COVID ini buatan manusia atau bukan. Karena outcome-nya adalah sama, yaitu masyarakat. Masyarakat kita berjatuhan satu demi satu.
ya sampai berkorban ribuan, entah berapa ratus ribu meninggal dunia, ya. Masalah ini diciptakan atau tidak itu bukan masalah kita, karena kita tidak punya kemampuan untuk sebagai intelijen, ini bagiannya intelijen kita, ya, bagaimana intelijen kita bekerja. Tetapi sebagai sebuah bangsa kita harus siap apapun yang mungkin terjadi. Ya, saya selalu katakan, kebetulan saya di kampus sebagai ketua tim COVID, sampai pekan terakhir pekan lalu masih menerima informasi, Pak, masih ada yang kena COVID. Artinya apa? Pandemik COVID-19 ini sesuatu yang luar biasa, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai bangsa belum siap menghadapi katastrofi yang sifatnya skalanya besar seperti ini. Kenapa? Karena kita belum mempersiapkan infrastruktur dari dulu sampai sekarang. Nah, kita kan sekarang baru kaget, oh, siap-siap buat vaksin. Nah, sebenarnya kan harusnya dari dulu kita punya kapasitas. Kita punya kapasitas, seperti misalkan Bio Farma punya kapasitas membuat vaksin. Hanya saja mungkin harus lebih diperbanyak lagi, tidak cukup hanya Bio Farma saja. Dan kalau kita bicara masalah SDM bangsa Indonesia, saya dengan hakul yakin sebenarnya kita punya kapasitas itu untuk membuat vaksin dan sebagainya. Di Mabi saja ada sekitar 1.000 orang, ahli-ahli bioinformatika, imunologi, biologi. Hanya saja ironisnya begini, saya ini kan juga sebenarnya korban diaspora. Jadi saya sudah 2 kali pulang ke tanah air, setelah kurang lebih 14 tahun saya berkeliling, ya. Saya tidak mau mengatakan terlalu patriotik pulang ke tanah air untuk bangsa, ya. Tapi memang saya pernah juga mengabdi buat bangsa sebagai PNS dulu, pernah, ya. Tapi saya katakan bahwa kita tuh ironis. Kenapa ironis? Kalau ada anak bangsa di luar, itu kita kejar-kejar, diminta untuk kontribusi kepada bangsa. Pulanglah, bla 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 semua. Ketika sampai di tanah air, terlupakan, nggak dikasih fasilitas apa-apa, nggak diberikan mainan di dalam negerinya, ya. Jadi malah terlupakan. Jadi seperti itu, kadang-kadang ironis juga memang, ya. Jadi setelah 10 tahun saya kembali ini, ya memang sangat ironis. Nah, maksud saya adalah bahwa yang sudah ada saja di Mabi ini, ada 1.000 orang ini, belum dimanfaatkan secara, maksud saya secara kelembagaan. Setiap orang pasti punya mainannya masing-masing di tempatnya masing-masing, ada yang mengajar, meneliti dan sebagainya, tetapi secara sistem itu belum dimanfaatkan. Ya, tentu saja kita tahu semua sekarang bagaimana kondisi yang ada, bahkan di sudah ada BRIN, ya, menggantikan semuanya yang ada. Itu kita juga topik yang lain juga menarik sebenarnya. Namun saya tidak akan ke situ dulu, tapi kembali lagi ke masalah COVID tadi. Justru saya mohon maaf nih kalau mungkin Prof. Aziz lebih paham masalah RUU ini, ya, karena memang tadi banyak sekali, ya. Mungkin saya juga RUU ini mungkin salah satunya adalah untuk mendorong supaya cepat kesiapan ketahanan kesehatan kita ini lebih cepat, ya, progresif. Tetapi tadi seperti yang Prof. Aziz sampaikan, pertama terlalu cepat dan mungkin ada beberapa yang kurang pas langkahnya di pemerintah. Harusnya kan kita bangun dulu kekuatan di dalam negeri sebelum kita misalkan membuka investasi asing dan seterusnya, apalagi ada tenaga kerja dan sebagainya. Nah, jadi harusnya kita kuatkan di dalam negeri ini, ya. Kalau kayak saya belajar di Amerika dulu, kalau saya lihat justru setiap sektor itu diperkuat. Ada NIH itu National Institute of Health, itu menjadi kiblat bagi semua penelitian di bidang kesehatan, ya. Sementara di kita dulu ada Balitbangkes, harusnya kan bagus sekali. Saya lihat Balitbangkes itu bagus sekali, ya, bukan hanya di Jakarta, ya, karena saya punya kesempatan beberapa kali diundang Balitbangkes di Jakarta dan juga di Papua. Ya, baik. Ya, nanti kita akan perkaya dengan diskusi, ya, karena memang ini sangat menarik. Intinya saya belum melihat keterkaitan langsung, kalau saya harus menjawab apa yang dijelaskan Ustadz Fadil tadi, antara kesiapan kita dengan COVID outbreak dengan RUU ini, ya. Karena mungkin justru saya lihat lebih banyak yang membahas masalah praktis, ya, masalah praktis, ya, yang ada di RUU ini, ya. Tetapi concern besar saya adalah masalah keamanan data, ya, yang pada akhirnya ini akan membahayakan kedaulatan bangsa,
Ya, ini mungkin sesuatu yang bagi sebagian orang exaggerate, namanya diperbesar, tapi kita melihatnya seperti itu, ya. Apalagi saya sudah mengirimkan ke Pak Fadil juga tulisan saya singkat tentang biodefense, dan kita belum banyak membahas masalah biodefense, ya. Dulu saya bekerja di kampus di US itu di penyakit menular, itu sangat erat kaitannya dengan biosecurity dan biodefense. Ya, jadi kalau kita bicara masalah biodefense, kita masih jauh panggang dari api. Ketika orang sudah membuat berbagai macam jenis senjata dan sebagainya, kita untuk mengantisipasinya saja belum bisa. Ya. Nah, itu mungkin pandangan saya sebagai seorang praktisi peneliti di bidang biomedis. Dan terus terang saya senang ada forum ini, Pak Heri dan Pak Fadil dan juga Bapak Ibu sekalian, karena saya dituntut untuk belajar, ya, hal-hal yang sifatnya tidak melulu sains tapi juga hukum, ya. Ini hal yang baru buat saya, jadi mohon bimbingannya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya, silakan melalui room chat atau bisa mengangkat tangan ya. Saya mungkin ke Prof. Aziz dulu untuk bertanya. Prof, dari Kementerian Kesehatan kan sudah ada bantahan ya bahwa keterlibatan asing atau juga kekhawatiran dari penghapusan organisasi profesi itu tidak akan terjadi. Mungkin ada tanggapan, Prof? Jadi pernyataan-pernyataan terkait dengan kekhawatiran itu sebenarnya bagi kawan-kawan yang di organisasi profesi itu butuh dituangkan di dalam RUU. Gitu. Jadi kalau hanya pernyataan statement itu nanti tidak kuat, manakala ketika ada katakan sebagai industrialisasi di bidang kesehatan muncul, kemudian pasal-pasal ini diambangkan, walaupun pernyataan pihak kementerian itu menyatakan aman, ya tentu kalau pada saatnya sudah diundangkan, mau nggak mau dasar hukumnya tetap undang-undang. Jadi yang kami sampaikan itu masih sedikit ya, saya belum membaca detail itu terkait dengan yang demikian Pak Kholis tadi bicara begitu banyak, karena saya hanya mengamati sebentar-sebentar tadi terkait dengan asing, terkait tenaga asing, kemudian pelayanan asing, kemudian belum lagi terhadap tadi genom tadi juga masih banyak yang barangkali itu yang jauh ahli-ahli yang perlu dilibatkan gitu. Jadi saya tadi menyampaikan dari aspek profesi itu. Jadi kalau saja ini aja, kalau saja tenaga kesehatannya aja tidak ada perlindungan, apalagi dengan yang lain. Saya hanya pikir begitu. Tenaga kesehatan yang bekerja di sebuah rumah sakit saja tidak dilindungi, maka apalagi dengan pihak-pihak yang lain, masyarakat, kemudian, ini menjadi dilema juga di dalam undang-undang itu. Itulah yang kenapa dari teman-teman profesi itu hak imunitas itu diamankan dulu. Kemudian belum lagi ke pasal-pasal yang lain, karena kami hanya fokus pada di situ. Nah, harapan kami di situ. Mudah-mudahan ya yang sampaikan Pak Kholis juga benar. Saya belum masuk ke lihat bagaimana tadi data ya tentang medical record kalau rumah sakit. Karena otoritasnya tetap pada tadi kalimat rumah sakit tadi, artinya yang punya institusi. Nah, sedangkan kalau sudah diberikan kebebasan rumah sakit, ya tentu dengan tanda kutip, ini kalau kita di Muhammadiyah kan niatnya sudah berbeda. Asal usul berdirinya rumah sakit itu dalam rangka pelayanan untuk umat ya. Nah, tetapi kalau sudah sekarang itu bergesernya industri kesehatan itu sudah mulai bergeser ke arah profit. Maka banyak korporat-korporat yang sudah mendirikan sebuah rumah sakit sebagai tempat di mana untuk mendapatkan tentu profit orientasinya, bisnis, lagi-lagi bisnis. Nah, itu yang juga perlu dibentengi. Jadi itu mungkin gambaran kami ya terkait undang-undang, dan perlu kami perlu ya ini untuk diskusi lebih detail, karena teman-teman juga senang kalau nanti barangkali mendatangkan organisasi profesi, pakar-pakar di bidang yang lain yang masih ada kaitannya dengan undang-undang kesehatan ini. Karena ini kan gambarannya kan merampingkan dari undang-undang sebelumnya menjadikan satu, maka keterlibatan yang lain itu juga penting. Sektor-sektor yang lain yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Itu mungkin Pak Fadila. Boleh saya tambahkan Pak Fadila?
sedikit menyambung apa yang disampaikan Prof. Aziz? Ya, silakan Pak Mengenai Holis. keterlibatan asing ini karena saya punya pengalaman pribadi ya. Jadi kalau dikatakan keterlibatan asing khususnya di bidang genomik ini sudah ya memang yang menginisiasi adalah BGI ya, kerjasama dengan dengan pemerintah ya, yaitu Beijing Genomic Institute, dan mereka punya platform mereka sendiri ya. Kita tahu genome sequencing ini ada beberapa platform ya, ada yang Illumina, ada dari Nanopore Oxford ya, kemudian satunya BGI ini yaitu Beijing Genomic Institute yang raksasa ya Cina ya. Itu memang yang sudah salah satu perusahaan asing yang sudah ada di Indonesia. Jadi kita bisa sambungkan sendirilah bagaimana ya ceritanya ini udah tiba-tiba mereka sudah ada di sini ya. Dan karena itu saya tahu karena saya pernah punya pengalaman pribadi ya. Mereka mendekati saya untuk ya masalah inilah ya BGI ini sendiri ya. Jadi sudah. Saya nggak kebayang kalau mereka sudah mulai dan sepertinya memang sudah. Artinya kan data itu ada, mereka tahu juga. Mereka tahu juga data-data itu. Ya Allah alam saya bagaimana mekanismenya seperti apa ya. Tapi kalau dikatakan sudah ya untuk bidang Genomic Institute masalah genom ini ya. Demikian Pak Fadil. Ya Pak Holis, kita kan sudah ketahui ya bahwa lembaga achievement itu sudah dileburkan ke BRIN ya. Tetapi ada keluhan dari beberapa kalangan bahwa alat-alat di lembaga achievement itu ternyata menganggur begitu saja padahal harganya mahal gitu kan. Anda melihatnya seperti apa ini? Ya, ini juga sebuah hal yang ya sangat kita sayangkan ya. Bukan hanya Eijkman ya. Jadi saya tadi katakan Balitbangkes, saya secara real ada kerjasama dengan Balitbangkes, melakukan penelitian bersama dengan Balitbangkes. Nah, ketika penelitian saya itu baru sedang berjalan, saya sudah kirim sampel dan sebagainya. Jadi mereka katakan kami sudah tidak lagi bisa karena ini sudah bukan ranah kami lagi. Balitbangkes sudah dilebur ke BRIN dan akhirnya mereka tidak bisa lagi melakukan penelitian yang mereka lakukan selama ini. Dan perlu kita tahu alat-alat yang mereka miliki itu canggih-canggih. Namanya alat genome sequencing itu nggak murah, miliaran harganya. Ya, jadi lebih mahal dari Ferrari meskipun dia ukurannya hanya setengah meter, dimensinya setengah meter kali setengah meter kali setengah meter. Gitu. Tapi harganya bisa 5 sampai 10 miliar bahkan sampai 15 miliar dan lebih tergantung speknya tentunya ya. Jadi kita lihat di situ banyak ya, kalau saya melihat sebagai seorang peneliti kan penghamburan, harusnya kan sesuatu tuh continue ya. Makanya kalau di luar negeri itu seorang profesor tuh dari mulai ngajar sampai dia meninggal penelitiannya biasanya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi kontinuitasnya itu berjalan terus. Sedangkan di kita jangankan hanya individu, lembaganya saja sudah tidak ada. LIPI misalkan sudah berapa ratus triliun, Batan, BPPT berapa ratus triliun yang ditanam di situ, yang harusnya itu diperkuat oleh kita ya, yang harusnya seluruh dunia menjadi memberikan rujukan. Contohnya begini, di kampus saya dulu ada namanya National Center for Asphalt Technology. Jadi seluruh orang yang mau belajar aspal dari seluruh dunia, aspal ya, itu dari seluruh dunia itu belajar ke situ. Nah, itu National Center namanya. Nah, kalau di Indonesia harusnya seperti itu juga ya. Orang-orang dari negara manapun belajar tentang biodiversitas Indonesia, belajar tentang apa, datang ke National Center itu ya, National Health dan sebagainya. Itu kan sebenarnya idealnya seperti itu. Ya, ini juga hal yang harusnya kita cermati bersama ya. Tapi ya karena memang saya paham betul dan mengerti tentang bagaimana pola kerja di pemerintahan ya, saya mengerti ya. Saya banyak sekali teman-teman di LIPI ya, bahkan ketua LIPI, deputinya juga ada kerjasama dengan saya sendiri ya. Dan ya tentu mereka tidak bisa ngapa-ngapain juga ya, karena memang ini bukan ranah mereka. Demikian Pak Fadilah. Jadi memang sangat disayangkan. Apalagi Eijkman ini punya sejarah yang panjang ya, berdiri sejak zaman Belanda ya. Dan salah satu seingat saya mendapat Nobel laureate ya Eijkman itu untuk penyakit beri-beri ya. Meskipun dia seorang Belanda tapi kan ada di Indonesia gitu ya. Belum lagi kita bicara masalah obat malaria, kina dan seterusnya. Jadi panjang sejarahnya Eijkman ini panjang sekali. Dan saya beberapa kali ke Eijkman ada kesempatan dan kenal baik juga dengan kepala Eijkman Prof Amin ya. Dan ya kita semua tahu ya we cannot do much buat that ya. Demikian Pak Fadil. Baik, terima kasih Pak Holis Audah dan Prof Aziz dan juga Ketua LHK IPWM Pak Dr. Heri.
dan juga dari Ketua PWM ya Pak Tur, dan kawan-kawan semua yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Sudah 1 jam kita berbincang-bincang tentang masalah aktual RUU Kesehatan, siapa dirugikan dan siapa diuntungkan. Insya Allah kita akan melakukan diskusi ini secara berkala. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan berdiskusi internal dulu, dan nanti undangan akan kita sebar juga. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya untuk menyebarkan informasi diskusi ini. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Prof. Terima kasih. Pak Tur, makasih Pak Tur. Masih Ya. Pak Tur, terima kasih. Pak Eri, terima kasih ya. Lanjut Pak nanti. Sampai ketemu. Terima kasih Pak. Masih semuanya. Iya, sama-sama, Pak. Ya. Dari Pak. Udah, assalamualaikum aja sih Bapak nggak apa-apa.